Dapat 198 juta dari konten reupload seperti ini. Dan untuk nama channelnya itu adalah channel Satwa Dalam Cerita. Walaupun kontennya itu hanya reupload video orang lain, tapi di sini view-nya itu nggak main-main. Kalian bisa lihat untuk view-nya itu bisa tembus sampai puluhan juta. Dan kabar baiknya karena kontennya itu yang sangat informatif, sehingga channel ini bisa lolos monetisasi dan bisa menghasilkan uang. Sebagai bukti bahwa channel ini sudah dimonetisasi, di sini saya sudah bisa memberikan super thanks pada setiap videonya. Dan itu artinya channel ini sudah dimonetisasi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok channel ini bisa dimonetisasi padahal kontennya itu reupload video punya orang lain? Nah, jawabannya karena channel ini bukan hanya sebatas reupload, akan tetapi dia memberikan tambahan seperti editing dan memberikan narasi. Dan kalau kalian tahu bahwa dengan membuat konten seperti ini sangat mudah banget. Mungkin dari kalian yang sudah sering membuat konten-konten seperti ini, dalam jangka beberapa menit saja sudah bisa bikin beberapa video. Tapi bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, di sini saya akan membuat tutorial untuk cara pembuatannya dari mulai step by stepnya. Jadi kalian simak video ini sampai selesai dan silakan like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi mengenai video-video terbaru dari channel ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Sebelum saya lanjut, di sini saya mau bagi-bagi rezeki untuk penonton setia sebesar 500.000 untuk 5 pemenang yang akan diumumkan setiap hari Minggu. Caranya itu sangat mudah. Yang pertama, subscribe dan klik tombol lonceng pada channel ini. Yang kedua, selalu aktif di channel ini. Yang ketiga, berkomentar positif di video ini. Komentar terbaik akan menjadi pemenang mingguan. Nah, jika berlangsung positif, maka giveaway ini akan diadakan setiap minggunya. Oke teman-teman, jadi di sini langkah pertama di sini kita akan mencari bahan kontennya. Dan untuk mencari bahan kontennya, jadi teman-teman bisa mencari di TikTok atau di YouTube gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini teman-teman silakan buka di YouTube. Nah, di sini kita akan cari untuk bahan kontennya itu di YouTube gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kalau kita mencari bahan video dari YouTube lalu kita upload lagi ke YouTube, apakah itu akan terkena konten berulang atau terkena copyright gitu ya? Nah, di sini teman-teman ada triknya gitu ya. Ada triknya. Kalau misalkan kita hanya sebatas reupload, maka itu bakalan terkena pelanggaran atau terkena konten berulang gitu ya. Makanya di sini kita akan pakai triknya. Nah, di sini silakan teman-teman buka YouTube terlebih dahulu dan di kolom pencarian untuk mencari bahan kontennya, teman-teman tinggal ketikkan aja Leon Video Human gitu ya. Nah, di sini kita akan cari dengan kata kunci seperti ini teman-teman. Jadi hewan dengan manusia gitu ya. Jadi hewan dengan manusia dan di sini kita pilih pada bagian shortnya teman-teman. Tuh di sini banyak banget rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita pakai gitu ya. Nah, ini untuk bahan kontennya. Jadi nanti di sini supaya tidak terkena konten berulang atau terkena copyright. Jadi di sini tentunya kita akan edit sedemikian rupa dan kita akan kasih narasi gitu ya sehingga beda dengan yang aslinya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita tinggal pilih aja teman-teman mana yang kiranya akan kita reupload gitu ya. Nah, sebagai contoh kita akan reupload video yang ini teman-teman. Tuh, di sini teman-teman silakan download terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi untuk cara downloadnya di sini teman-teman tinggal salin aja, lalu teman-teman tinggal buka aja save from to gallery gitu ya. Atau di sini saya menggunakan aplikasi Pidmet. Jadi di sini saya sudah mendownloadnya gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita mendownloadnya, lalu di sini kita akan edit gitu ya. Dan di sini untuk editingnya kita akan menggunakan aplikasi CapCut. Tapi sepertinya kayak ada yang kurang kalau tidak menggunakan versi CapCut Pro. Karena ketika menggunakan versi Pro, maka kita bisa menggunakan semua fitur-fitur yang keren-kerennya. Jika kalian ingin membeli CapCut Pro, silakan hubungi ke nomor ini. Dan untuk harganya hanya 75.000 aja dan itu bisa dipakai sepuasnya tanpa ada batas waktu. Oke teman-teman, jadi di sini silakan teman-teman buka aplikasi CapCut dan teman-teman masukkan footage video yang barusan teman-teman download gitu ya. Nah, di sini sebagai contoh saya sudah memasukkannya. Lalu di sini yang akan kita rubah pertama kali yaitu kita akan
efeknya. Jadi kita akan ubah ukurannya menjadi 9:16 gitu ya, karena ini untuk konten short. Nah, oke, nah kalau sudah, sekarang kita tinggal checklist aja. Dan selanjutnya di sini setelah kita mengubah rasio aspeknya, lalu di sini kita tinggal guril aja sehingga kita menemukan latar belakang. Nah, untuk latar belakangnya di sini teman-teman silakan klik latar belakang, lalu teman-teman pilih yang kabur, dan di sini teman-teman bisa menyesuaikan gitu ya. Kita pilih yang nomor 3 aja, yang ini teman-teman. Lalu kalau sudah, kita tinggal checklist seperti ini. Dan di sini kita tinggal cubit aja seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita tinggal cubit aja seperti ini gitu ya. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita tinggal kembali aja teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan berikan dia sebuah narasi. Dan di sini saya sudah membuat sebuah narasinya teman-teman. Nah, di sini kurang lebih untuk narasinya itu seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah narasi yang saya buat secara manual gitu ya, tidak menggunakan ChatGPT atau tidak menggunakan AI. Nah, di sini untuk metode pembuatan narasinya, jadi teman-teman silakan tonton terlebih dahulu video yang mau teman-teman reupload, lalu teman-teman tinggal tulis aja atau teman-teman tinggal komentari aja isi dari video tersebut. Nah, jadi sebagai contoh saya sudah seperti ini, dan di sini kita tinggal salin aja kalau sudah. Nah, kita tinggal kembali lagi ke aplikasi CapCut-nya teman-teman. Oke, nah di sini kita tinggal guril aja teman-teman. Kita pilih pada bagian teks. Lalu di sini kita pilih yang teks ke audio. Nah, di sini kita tinggal tempelkan aja teks yang barusan kita salin atau narasi yang kita buat barusan, kita tinggal tempelkan aja di sini. Caranya teman-teman tinggal tekan, lalu teman-teman tinggal tempel. Dan kalau sudah, di sini teman-teman pilih selesai. Ya. Tuh, di sini teman-teman untuk karakter suaranya teman-teman bisa menyesuaikan. Di sini banyak banget pilihannya. Ya. Tuh, di sini teman-teman bisa menyesuaikan. Oke, nah kalau sudah, misalkan di sini saya pilih yang ini aja. Kalau sudah, kita pilih berikutnya, dan di sini kita pilih bisa secara otomatis. Nah, di sini kita tinggal menunggu aja prosesnya sampai selesai, gitu ya teman-teman. Oke, nah di sini jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini tuh ya. Jadi di sini sekarang kita akan ubah untuk fontnya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih pada bagian font yang ini, pada bagian suara yang ini, lalu teman-teman pilih gaya. Nah, di sini kita bisa pilih pada bagian template, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah berlangganan ke CapCut Pro, maka di sini teman-teman bebas untuk menggunakan template mana aja gitu ya. Oke, nah di sini saya pilih template yang ini aja. Kalau sudah, kita tinggal checklist aja, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa perkecil dan bisa menyesuaikan sendiri gitu ya untuk ukuran translate-nya, ya, tulisannya tuh. Di sini kalau kita menggunakan template itu lebih enak, teman-teman. Oke, nah di sini setelah kita membuat sebuah narasinya, dan di sini pada bagian audionya mau teman-teman bisukan biar nggak kedengar suaranya, atau teman-teman suaranya akan kita perkecil, itu bebas gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya perkecil aja, misalkan segini aja teman-teman. Jadi jangan terlalu besar gitu ya. Oke, nah kalau sudah, di sini teman-teman bisa menambahkan stiker atau teman-teman bisa menambahkan logo atau nama channel teman-teman gitu ya. Nah, di sini sebagai contoh, di sini saya akan kasih stiker. Oke, nah di sini kita bisa pilih untuk stikernya teman-teman. Jadi di sini kita bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, misalkan di sini kita akan cari untuk tanda panah teman-teman. Di sini kita tinggal ketikkan aja tanda panah. Kita tinggal cari aja teman-teman. Nah, di sini banyak yang bisa kita gunakan ya. Nah, misalkan di sini kita pakai yang ini aja teman-teman, yang ini aja karena ini hanya sebatas contoh gitu ya teman-teman. Ya. Atau misalkan kita pakai yang ini aja. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya. Untuk ini teman-teman bisa menyesuaikan. Pada bagian yang atas bisa kita hapus yang nggak dipakai teman-teman. Tuh, terus di sini bisa kita putar juga teman-teman. Tuh ya. Tuh, di sini kita bisa putar seperti ini. Oke, nah di sini kita putar kiranya sampai mana. Nah, sekarang
Kita simpan aja pada bagian akhir seperti ini gitu ya teman-teman. Atau misalkan sampai sini aja kita bagi, lalu untuk bagian kanan kita hapus. Dan kalau misalkan seperti ini teman-teman, jadi si narasinya itu lebih panjang ketimbang videonya. Ya di sini kita bisa atur untuk kecepatannya gitu ya. Atau teman-teman nanti untuk karakter suaranya itu bisa menyesuaikan teman-teman. Kita pilih yang normal, lalu di sini kita tinggal tambahkan maaf, kita tinggal perlambat aja seperti ini, gitu ya. Oke, nah kalau sudah di sini kita tinggal checklist aja, dan selanjutnya di sini saya rasa udah cukup. Tapi di sini teman-teman silakan buat sekreatif mungkin, buat semenarik mungkin, gitu ya. Oke, mungkin untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Pria ini lagi merekam dirinya yang lagi bersantai. Lalu nampak di belakang ada seekor raja hutan yang menghampiri dia. Tapi pria ini malah tenang aja, tanpa ada rasa cemas sekalipun. Dan ketika raja hutan menggigit dia, pria ini malah ketawa, seolah dia lagi bermain dengan sang raja hutan. Oke, mungkin itu saja dalam pembahasan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa DM ke Instagram saya, link saya sertakan di deskripsi video ini.